Nah, jadi kan saya mau masuk nih, Kak Ika. Eh, Kerugian yang Anda alami setelah pandemi itu, ya, sewaktu dihantam pandemi itu seberapa kecil ya? Maksudnya Seberapa seberapa kecil tuh begini. Kalau kerugiannya besar kan biasanya kan orang trauma, nggak mau lagi berbisnis kan. Nah, tapi faktanya hari ini Anda berbisnis lagi gitu loh. Yang mana kita ketemu di komunitas ini gitu. Berarti kan Anda nggak kapok. Nah, emangnya seberapa kecil kerugiannya gitu kan? Yang nggak enaknya itu. Boleh sharing. Silakan. Oke, aduh jangan rugi lah, Pak. Bagi aku tuh bukan rugi ya, bagi aku tuh investasi yang tertunda kali ya. Oh, bagi Anda itu adalah uang sekolah ya? Investasi, iya, iya, tabungan gitu loh, Pak. Uang Itu tuh sekolah tabungan. mantap, mantap. Bener. Boleh cerita sedikit pengalamannya bagaimana menghadapi pandemi itu dan bagaimana begitu begitu apa namanya mengerikannya dan gak enaknya hingga akhirnya hari ini Anda bisa berada di sini. Oke. Yang pertama sih pasti karena sudah niat, udah panggilan jiwa kali ya Pak ya. Jadi dengan sendirinya tuh mengalir aja lah gitu. Karena udah niat awal pengen di ranah seperti ini gitu kan. Dan itu udah kecintaan dari dalam gitu. Jadi udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi, nggak bisa dibendung-bendung lagi, itu udah alamiah. Kalau sudah panggilan jiwa ya Bismillah seperti itu. Nah, untuk terkait kata rugi sendiri itu bagi aku udah aku coret sih Pak, udah aku buang jauh-jauh gitu kan. Jadi kata rugi itu udah aku ganti sebagai investasi seperti itu. Jadi kapanpun di apa ya di saat dan waktu yang tepat pasti Allah akan keluarkan itu sebagai hadiah buat aku, lebih seperti itu sih. Dan terakhir tuh karena dorongan dari apa ya, dari kebutuhan juga, terus juga eh, terakhir produksi itu benar-benar bikin aku sedih lah, kecewa gitu kan, di PHP-in sama orang dengan Kok bisa? biaya. Iya, dengan karena itu sih Pak, karena pandemi itu. Jadi Oh, yang harusnya si barang tersebut berangkat gitu kan, qadarullah berangkat COVID, ke ya udah. Ke waktu itu ke Gorontalo. Oke, Itu terus sampai ratusan juta, tapi ya udahlah gitu bagi aku. Bagi aku udah itu investasi aja udah kayak gitu, nggak mau dipusingin, nggak mau ya, kalau ngedistract atau apapun ya pastilah ya Pak ya, manusiawi. Aku juga apa ya, tantangannya di situ, jadi ya sudah nikmatin, berdamai dengan diri, lebih kayak gitu aja sih, bikin fun. Kalau ada sampah ya dibuang-buang deh, jangan sampai. Ya makanya sekarang bisa hadir di sini gitu kan, aku apa ya, sampah-sampah yang sebelumnya itu sudah aku buang, tapi buat jadi pelajaran di masa depan, lebih kayak gitu. Dan alhamdulillahnya ketemu di sini tuh luar biasa sih. oke oke. Nah, eh, emang emang pengaruhnya di mana rupanya pandemi itu? Kalau terakhir itu yang bulan Juni Juli itu loh Pak, yang bikin lockdown kan. Nah, aku juga ke apa ya, ke dampak sampai nggak bisa keluar rumah, dan nggak bisa keluar rumah sampai keluar komplek sekalipun tuh bener-bener nggak bisa, itu aku rasain sih. Nah, dari Dan situ itu langsung kolaps ya. kolaps. Produk banyak baru jadi gitu kan, udah mau kasar diterbangin, dikirimin gitu kan, kurang lebih kemarin tuh hampir lebih dari 15.000 piece. Oh. Hampir 15.000 piece, tapi ya udahlah gitu. Lebih kayak gitu. Ya sampai saat ini juga masih ada hubungan baik, karena bagi aku tuh nggak mau bikin riwayat jelek ya Pak ya. Bikin riwayat tidak baik tuh saya nggak mau. Aku pribadi nggak mau. Jadi karena dunia ini kan selalu apa ya, terhubung ya Pak ya, jauh Hmm. dekat pun terhubung. Jadi aku selalu apa namanya, bikin riwayat atau track Ini record baik gitu. ini pesan bagus ini teman-teman ya, semua sahabat Bos Lebah yang sedang menonton ini pesan bagus ini ya, karena itu adalah modal utama seorang entrepreneur. Oke, sekali dia riwayatnya buruk, usaha apapun itu akan sulit, apalagi di era yang begitu mudah orang terconnected. Kalau waktu itu sebelum pandemi kan masih masih belum begitu viral ya, connecting connecting itu ya. Itu tapi hari ini wah apalagi hari ini. Oke oke, next terus. Iya, jadi bisa dibilang orang yang sudah mengecewakan atau
yang harusnya bekerja sama baik itu hasilnya baik tapi tidak baik. Tapi sampai detik ini saya pribadi tuh benar-benar menjaga silaturahim itu, Pak. Jadi ya memang sudah qadarullah, sudah takdir Allah itu seperti itu, ya udah gitu kan, mau gimana sih, mau menuntut atau apapun juga percuma juga gitu, malah buang-buang energi, buang-buang biaya lagi. Jadi lebih baik bagi aku pribadi tuh ya udahlah gitu kan, sebagai investasi aku ke depannya. Dan aku nggak mau membuat track record jelek gitu sama siapapun, meskipun orang tersebut sudah sudah Merugikan. mengecewakan lah. Iya, lebih seperti itu. Jadi ya Wow. kedepannya ya aku pribadi nggak mau ada track record kurang baik aja, udah kayak gitu, jalani Oh, aja. oke. Oke. Nah, kalau Mbak Karmila sendiri, itu seberapa besar rupanya pengaruh pandemi terhadap bisnis yang Anda rintis terakhir ini? Halo, ya Mbak Karmila, silakan. Ya, gimana Pak? Nah, kalau Anda sendiri, seberapa besar rupanya dampak pandemi kemarin terhadap bisnis yang Anda rintis saat ini? Oh, kalau pandemi kemarin malah bisnis yang saya jalanin ini malah malah omsetnya naik gitu loh. Oh, terbalik berarti. Iya, karena Yang satu kan nyungsep, yang satu malah terbang gitu ceritanya. iya, karena kan pas waktu pandemi kemarin kan memang bisnis kesehatan itu lagi naik-naiknya gitu loh. Jadi di satu sisi saya berpikir oke, banyak susahnya gitu ya di saat pandemi nggak bisa keluar atau apa, tapi di balik itu Allah memberikan rezeki yang tak terkira lah menurut saya seperti Naik itu. berapa Jadi, persen, Mbak Mila? aduh berapa ya? Kayaknya 300% ada lah kemarin itu. Wow, 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 wow. Iya, Berarti Anda mau mengatakan 2019 bahwa, ke 20 itu. Anda mau mengatakan bahwa bisnis yang Anda rintis saat ini itu, yang di dalam komunitas kita ini, adalah bisnis yang boleh dibilang tahan krisis, begitukah? Sepertinya iya gitu. Karena apa? Karena kalau saya ya pernah dapat satu kata kunci ya dari siapa saya lupa gitu ya. Bisnis yang nggak pernah mati itu adalah bisnis makanan, kesehatan, dan pendidikan seperti itu. Nah, jadi saya berpikir, dulu ketika membuka bisnis ini, oke, saya harus jalan seperti itu. Sih. Oke, 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 oke. Wow, keren teman-teman ya. Dan ternyata memang hantaman itu bisa bisa eh, bisa mengakibatkan dua kondisi yang berbeda, dua result yang berbeda. Ada yang dihantam nyungsep, ada yang dihantam semakin naik.